Terima kasih ya, Ki Arif. Alhamdulillah, saya sempat mencatat ada 27 pertanyaan ini, Ustadz. Masya Allah. Namun tentunya tidak semuanya bisa dibacakan. Saya coba mulai dari yang pertama, coba kami sampaikan ya, Ustadz. Nah, Jadi penanya menyampaikan, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan Waalaikumsalam. keluarga serta tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya mau tanya Ustadz, apakah kita boleh menyikapi suatu masalah dalam agama hanya menggunakan akal tanpa dalil? Kalaupun menggunakan dalil, bagaimana caranya kita yang fakir dalam ilmu agama meyakini suatu dalil yang disampaikan oleh narasumber, baik yang disampaikan langsung atau didapat dari artikel, itu sudah benar atau sahih? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Buat orang awam yang mungkin tadi dikatakan fakir ilmu, yang dia mungkin Anda nggak bisa memahami sebuah dalil atau menyimpulkan sebuah hukum. Terus bagaimana Ustaz? Orang awam ini dalilnya itu adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak ngerti. Namun dalam menentukan siapa yang akan kita tanya, banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai. Siapa yang akan kita tanya? Maka bertanyalah kepada orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kepada orang-orang yang tidak menyampaikan kecuali qala Allah, qala Rasul. Orang yang sangat berhati-hati untuk menyampaikan pendapatnya. Dia mengatakan, afwan, itu pendapatku ya. Wallahu a'lam. Jadi orang ini benar-benar berhati-hati ketika dia menyebutkan sebuah hukum, apalagi ketika terjadi ada khilaf umpamanya di sana. Akal kita itu dapat kita gunakan untuk merenungkan dan menghayati. Dan alhamdulillah pada masa sekarang ini kita dimudahkan untuk dapat mencari kebenaran tersebut. Kalau tadi dikatakan ya bagaimana kita kalau bicara pakai dalil ya. Akal ini terbatas, maka perlu dalil. Allah turunkan wahyu. Yang dari situ kita kemudian dapat menerangi akal dan fitrah kita menjadi lebih terang lagi. Bukan malah dalil itu dipertentangkan dengan akal. Karena sejatinya nggak ada dalil yang sahih yang bertentangan dengan akal manusia. Tapi kalau hadisnya dhaif, pantas bertentangan dengan akal manusia. Memang nggak sahih, bukan Nabi yang menyampaikan hal itu. Dan kalau bicara bagaimana kita bisa menyimpulkan sebuah hukum dari sebuah dalil, atau bagaimana kita memahami dalil itu sahih atau nggak sahih, apalagi kita mendengarkan seorang ustadz membaca artikel, ya sekali lagi kembali kita perlu bertanya. Apabila itu sebuah hadis, kita perlu bertanya, hadis ini sahih apa enggak? Kalau kita mampu mencari, bisa mencari. Sekarang alhamdulillah banyak yang mesin pencari itu yang memudahkan kita untuk mengetahui kesahihan hadis. Karena ulama alhamdulillah Allah sudah berikan taufik kepada mereka sehingga mereka dapat menyimpulkan atau menyeleksi hadis-hadis yang sahih dari banyaknya hadis-hadis yang dhaif. Jadi tugas kita kalau memang kita dapat mengkaji, membahasnya, silahkan dibahas. Ustaz ini menyampaikan sebuah hadis, benar nggak ya hadisnya? Kalau kita bisa cari di kitab hadis ya, atau di mesin pencarian ada Al-Maktabah Syamilah umpamanya, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak mampu, ya kembali lagi kita tanya kepada orang yang berilmu. Ini juga sebagai cara supaya kita selamat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian jangan semua didengarkan. Jangan semua didengarkan. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan semua, kita jadi bingung yang mana. Tanya lagi sama Ustaz. Dulu sahabat itu tanya kepada Nabi SAW. Setelah itu mereka tanya kepada para sahabat Nabi. Ketika mereka ada satu masalah, ditanyakan kepada orang yang berilmu.
sehingga mereka tidak tersesat dalam kehidupan ini. Orang yang menggunakan akalnya saja, ya di dunia ini ada 8 miliar akal. Akal mana yang akan dijadikan patokan ya? Maka semuanya kembali kepada wahyu yang Allah turunkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.